Elisa Kambu meresmikan Sekretariat Relawan Ganjar Pranowo di Aimas Kabupaten Sorong pada Minggu, tanggal 22 Oktober 2023. Peresmian Sekretariat Relawan Ganjar merupakan realisasi wujud dari komitmen Elisa Kambu untuk menangkan Ganjar Mahfud pada kontestan politik 2024 mendatang. Ganjar untuk Ganjar Pranowo Presiden. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan yang menjadikan langit bumi dengan segala isinya, dan menghadirkan Papua Bangka dan kita semua yang mendiami tanah ini atas izin saudara-saudaraku, dan mengucap syukur kepada Tuhan serta memohon penyertaan yang telah dihadirkan selalu di tempat akan menjadi berkat setiap dia datang sini. Atas izin kita semua yang hadir, Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami persilakan Bapak Elisa Kambu bersama rombongan memasuki ruangan yang sudah disiapkan. saya patut mengajak kita semua memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas izin dan perkenan Tuhan. Sore ini kita boleh ada bersama-sama di tempat ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan aman, dalam keadaan sukacita, damai, tenang, penuh dengan persaudaraan dan persahabatan. Itu bukan karena kita, karena Tuhan. Untuk itu kita sekali lagi kita hanya kembalikan pujian, pengagungan, hormat, kemuliaan dan sembah hanya untuk Tuhan yang telah mengizinkan semua ini terjadi dan berlangsung dalam kehidupan kita, termasuk pertemuan sore ini. Selanjutnya, saya juga kaget dengan pertemuan ini. Tadi saya mau kembali, tapi nanti adik-adik dong kecewa. Sudah saya berani dengan iman saja memenuhi niat hati dari adik-adik, anak-anak, saudara-saudaraku, keluarga besar Papua Barat Daya yang saya dan kita semua banggakan. Jadi kira-kira begitu. Kalau kamu ini ingin untuk bilang ya ajak saya datang, karena saya ini orang selatan jadi ya toh. Kalau kamu ajak saya datang berarti nanti ada tugas yang saya kasih kamu harus kerjakan dulu. Baru dari tugas itu baru kita akan lihat sama-sama. Jadi tugas ini begini, pemilu kada ini masih lama.
Tapi kami orang PDIP, maaf kalau ada partai lain sini. Kami juga punya kepentingan. Kota ini, kabupaten ini, Papua Bardaya ini, dari kita tidak ada sampai dengan kita ini ya selalu banyak didominasi oleh teman-teman dari kelompok partai yang lain. Tidak apa-apa saya bicara, saya itu karena saya orang partai, jadi saya harus bicara jujur begitu. Daripada saya tidak terbuka nanti suatu saat kamu ya begitu. Kita mau perubahan, ya. Kalau mau perubahan ya nanti saya kasih tugas dan hasil kerja kita itu akan kita lakukan evaluasi bulan Maret. Kalau target kita tercapai ya baru kita siap begitu. Jadi begini, mau maju gubernur itu tidak bisa jalan sendiri. Kalau berenang itu bisa capek, tidak akan mampu bertahan sampai jauh di sana. Jadi kita harus naik di perahu. Kalau dayung perahu itu biar berapa kilo juga kita masih bisa, berapa hari juga kita masih bisa dayung. Tapi kalau berenang tidak bisa. Itu sebabnya mulai sekarang kita harus mempersiapkan perahu yang kita bisa numpang untuk bawa kapal ini menuju tempat tujuannya. Nah, kebetulan saya orang PDI Perjuangan, jadi saya ingin mengajak adik-adik, kalau yang belum ada pilihan, belum terlambat untuk bisa menyatukan, bergabung dengan kita PDI Perjuangan. Kalau ada yang tidak ada pilihan, silakan jalan. Tapi kita ini saudara, tidak boleh saling bakalain, fitnah, kebencian, tidak boleh. Pemilu ini hanya sebentar saja, dan 5 tahun lagi baru. Maka pemilu ini harus dibangun dalam nuansa kekeluargaan, persaudaraan, persatuan, kebersamaan kita, itu yang lebih utama. Karena pemilu hanya sebentar. Maka setiap kita harus menahan diri. Boleh berbeda pilihan, tapi tidak boleh mengganggu persaudaraan kita sebagai satu keluarga, keluarga besar Papua Bardaya, keluarga besar Kota Sorong, keluarga besar Kabupaten Sorong, keluarga besar Maibrat, Tamrau, Sorong Selatan maupun Raja Ampat. Itu kira-kira begitu. Jadi kami kalau maju, kalau nanti partai yang berhak mengusung calon gubernur atau bupati, wali kota, kalau untuk provinsi Papua Barat Daya ini 8 kursi baru bisa mengusung. Jadi itu minimal berarti anggota DPR harus 8. Kalau satu partai cukup. Nah, kalau kurang ya terpaksa harus koalisi dengan partai yang lain lagi. Nah, jadi mohon izin sekali lagi kamu marah atau tidak, karena kamu bilang saya bicara, jadi saya gunakan hak saya untuk saya bicara. Soal kamu terima atau tidak, kamu pulang berdoa, renungkan, dan nanti ambil keputusan sesuai dengan hati nurani. Kalau belum ada yang punya pilihan, belum terlambat bisa bergabung ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pilih PDI Perjuangan. Soal nanti saya atau siapa itu urusan kedua. Yang penting ada perahu dulu. Karena kalau ada perahu yang urusannya lain tuh kami sendiri yang urusan. Jadi kita tidak libatkan masyarakat. Nanti kita pegang kertas itu datang baru ya itu. Tapi kita harus sukseskan pemilu legislatif kedua. Targetnya harus ada fraksi. Tapi fraksi saja tidak cukup. Minimal harus 8 kursi.
Kalau lebih, puji Tuhan. Kalau kurang, itu yang jadi masalah. Terpaksa kita harus prioritas pertama itu PDI Perjuangan. Kedua, kalau bisa memungkinkan ada Hanura. Jadi maksud saya kasih alternatif supaya kamu bisa. Yang ketiga, kalau ada P3 silakan. Ya itu kira-kira begitu. Mungkin Pelindo, tapi karena partai ini pasti nanti akan bersama-sama juga di pemilu kada. Itu jadi tugas kita harus sukseskan pemilu legislatif. Kabupaten kota, kalau mau kadermu maju bupati, ya harus penuhi kota untuk pemilihan, untuk mengusung sendiri. Kalau mau kotamu dipimpin oleh PDI Perjuangan, ya fraksi itu harus berjumlah, ya mungkin kurang lebih 6 sampai 7 kursi sudah bisa dapat mengusung. Di provinsi juga sama, dan pusat. Ya kita pilih ini ya, pilih partai yang kita yakini dia tidak hanya jadi anggota DPR, tapi diyakini bahwa dari partai itu ada kader yang bisa siap jadi kepala daerah, ada kader yang siap jadi baik kabupaten, kota maupun provinsi, ada kader yang bisa jadi menteri, ada yang bisa jadi presiden, begitu, supaya suara kita tidak rugi begitu. Oke? Jadi minta maaf sekali lagi dari lubuk hati yang paling dalam, pemilu kada masih jauh. Yang ada di depan kita tinggal 3 bulan lagi nih pileg dan pilpres. Nah, kalau presiden kira-kira bagaimana? Presiden kamu sudah ada pilihan ke belum? Jangan. Jadi mohon izin Bapak Ibu, adik-adik, anak-anak, kita pilih pemimpin nasional, pilih pemimpin yang sehat, bisa lari, bisa beraktivitas apa saja, mudah bergaul, mudah dekat dengan rakyat. Dan karena kalau dia sehat, dia selalu pasti akan siap untuk on time, 24 jam siap untuk melayani. Jangan pilih pemimpin yang, kalau begitu ya harus pilih pemimpin anak-anak muda yang kuat begitu. Nah, terus kita harus melihat rekam jejak para kandidat itu. Dulu dia masih aktif, dia masih bekerja, berkarya, itu hubungan dengan rakyat bagaimana? Apa yang pernah dia lakukan untuk rakyat? Apa yang pernah dia kerjakan? Jadi kalau dari 3 kandidat ini saya pikir Bapak Ibu bisa masih langsung melihat sendiri. Dan untuk kami di PDI Perjuangan, Partai Hanura, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Pelindo, itu Ganjar Pranowo dan Mahmud MD. Kalau 2 ini pengalamannya paripurna. Ganjar, Mahmud aktivis pemuda pada masa mereka. Terjun di dunia politik, DPR, birokrasi, menteri, gubernur,
dan sudah teruji hidup dekat dengan rakyat dan selalu terdepan dalam membela kepentingan rakyat kecil, petani, nelayan, buruh, dan selalu berpikir untuk bagaimana generasi muda bisa mendapatkan kemudahan akses dalam terlibat berpartisipasi untuk membangun bangsa ini. Dan dua figur ini tidak diragukan, Ganjar dan Mahfud MD. Sekali lagi saya ulangi kata-kata saya, ya saya punya hak jadi saya sampaikan. Sebagai petugas partai, sebagai tim sukses, tim kampanye, memang belum waktu kampanye, tapi karena ini kita kumpul di dalam, bisa didiskusikan, diceritakan. Yang penting kita tidak menjelekkan orang lain. Jadi kalau mau kita akan bersama-sama di Papua Barat Daya, mari tunjukkan dulu di pemilu nasional 14 Februari 2023. Pemilihan DPR Kabupaten Kota Provinsi Papua Barat Daya, Pusat, DPD, dan Presiden. Harap ini yang akan menjadi perhatian kita bersama. Jadi kalau teman-teman tidak keberatan, nanti ini kita jadikan poskonya Pak Ganjar tempat ini. Mungkin nanti dorong cari tempat lain lagi yang besar, tapi kita yang ada di sini kita manfaatkan posko ini sementara. Siapa tahu kalau belum berkenan nanti hadir sini ya kita bisa ajak lagi. Jadi ini nanti soal baliho, spanduk, lain-lain nanti saya tanggung jawab. Untuk kita jadikan tempat ini sementara sebagai poskonya Pak Ganjar, posko pemenangan Ganjar Mahfud. Nah, nanti selesai itu baru kita lihat hasil dulu. Kalau hasil bagus berarti kita tinggal lepas itu gantung saya foto lagi di situ. Tapi dalam iman saya yang pasti, pasti. Saya mohon izin. Kira-kira itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk semua yang hadir. Saya tahu kamu punya kerinduan semua, tapi ini masih lama. Ya kita harus bicara tangga, anak tangga, supaya jangan langsung ke sana. Nanti kalau tak salah jatuh itu langsung kaki patah atau tangan patah. Jadi harus naik tangga pelan-pelan supaya. Jadi tangga yang di depan besok ini adalah pemilihan DPR dari kabupaten sampai ke pusat dan presiden. Baru nanti bulan September pemilihan kepala daerah. Saya pribadi itu mungkin nama sudah tahu, ya Elisa Kambu, saya anak Papua Barat Daya. Asli. Terus sekolah besar di sini dan puji Tuhan, Tuhan bawa ke selatan untuk saudara-saudara kita di sana. 30 tahun saya sudah sama-sama dengan mereka di sana. Saya di partai ini Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Asmat.
punya anggota DPR itu 12 dari 25 anggota DPR. 5 perempuan, 4 perempuan asli Papua. Itu tantangan itu. Jangan kamu laki-laki saja ya, harus pikir perempuan juga. Nanti ke depan kalau Tuhan izinkan baru kita kerjakan itu sama-sama. Jadi tidak ada yang bilang perempuan tidak bisa, perempuan juga bisa. Tinggal kalau yang kita pakai sana itu kita tidak suruh orang pergi sendiri, tapi kita juga ada bersama-sama dengan mereka. Kita kerja untuk mereka, bukan mereka sendiri yang kerja. Dan hasilnya begitu. Kami dari 3 kali pemilu itu 5 kursi. Waktu sebelum saya bergabung. Nanti setelah saya bergabung jadi ketua DPC 2016. Pemilu 2019 itu 5 jadi 12. 3 dapil. 1 dapil itu 11 kursi. 1 dapil itu 7. Dapil 2 itu dari 7 itu kami ambil 5. Baru 2 saja untuk partai yang lain. Dapil 7 itu kami ambil 3. Baru 2 untuk 4 untuk partai lain. Dapil 11 itu kita ambil 4. Begitu. Nah, itu sedikit kaitan karena begitu, sebab itu saya dapat mandat dari Ibu Ketua Umum. Ya 2 kali pemilu kada, saat ini masih jadi bupati sampai dengan nanti kalau Tuhan izinkan umur panjang sehat itu selesainya 31 Desember 2024. Ya kalau pemilu kada selesai, pemilu kada masih balik kerja lagi 3 bulan berakhir masa jabatan. Itu kira-kira seperti itu. Mungkin dari saya sementara begitu dulu ya. Saya tidak bisa bicara banyak. Khusus untuk pemilu kada itu kita belum bicara. Tapi karena kamu tadi paksa saya datang sini, jadi saya memanfaatkan kesempatan ini untuk ajak teman-teman untuk gabung dengan kita menangkan Ganjar Pranowo sebagai presiden dan Mahfud MD sebagai wakil presiden di 2024. Dan presiden saja tidak bisa kerja sendiri. Presiden harus dapat dukungan dari DPR. Maka kita harus pilih partai yang akan mendukung presiden kita. PDI Perjuangan nomor 1. Kalau ada yang ini mau di Hanura boleh, P3 boleh. Karena yang lain nanti kita baku ya selesai tanggal 14 kita akan lihat. Sementara dari saya begitu. Waktu selanjutnya saya kembalikan kalau nanti ada